Di dunia maya, netizen Malaysia selalu merasa lebih unggul, melempar hinaan, dan mencoba meremehkan Indonesia dengan berbagai narasi yang terkesan provokatif. Mereka dengan penuh percaya diri menganggap diri lebih hebat dalam segala hal, bahkan berani menantang netizen Indonesia dalam perang argumen. Namun, setiap kali mencoba adu debat, hasilnya selalu sama. Netizen Malaysia kewalahan, megap-megap mencari alasan, dan akhirnya harus mundur dengan penuh rasa malu. Mereka hanya bisa mengandalkan fanatisme buta, tanpa didukung oleh fakta dan data yang kuat. Padahal, ini baru sekadar perang di dunia maya, hanya sebatas perang jempol di media sosial. Jika berhadapan di dunia nyata, terutama dalam konteks pertahanan dan kekuatan militer, Malaysia tentu saja tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Bahkan dalam sejarahnya, Malaysia tidak pernah mengalami perang besar atau gerakan perlawanan berdarah untuk mendapatkan kemerdekaannya. Negara itu lahir dengan mudah berkat pemberian Inggris, tanpa harus melalui pertempuran yang membentuk karakter bangsa yang kuat seperti Indonesia. Ketika Malaysia mencoba menggertak dengan ancaman militer atau menunjukkan sikap seolah lebih unggul, mereka seakan lupa bahwa Indonesia adalah negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Data dari Global Firepower dengan jelas menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-13 dalam daftar kekuatan militer dunia, jauh di atas Malaysia yang hanya bertengger di posisi ke-42. Angka ini bukan sekadar peringkat biasa, tetapi mencerminkan perbedaan yang sangat signifikan dalam kapasitas pertahanan kedua negara. Indonesia memiliki lebih dari 400.000 personel militer aktif yang siap bertempur kapan saja demi menjaga kedaulatan negara. Sementara itu, Malaysia hanya memiliki sekitar 80.000 personel, jumlah yang sangat jauh dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia. Bukan hanya dari jumlah personel, tetapi juga dari segi alutsista, Indonesia lebih unggul dalam hampir semua aspek. Indonesia memiliki ratusan jet tempur, kapal perang canggih, kendaraan lapis baja, hingga rudal-rudal modern yang siap mengamankan perbatasan. Bahkan, Indonesia terus memperkuat militernya dengan alutsista terbaru, seperti jet tempur Rafale dari Prancis dan kapal selam canggih dari Korea Selatan. Sebaliknya, Malaysia hanya bisa berharap pada bantuan sekutu mereka, terutama Inggris dan Australia. Namun, apakah negara-negara tersebut benar-benar mau turun tangan membela Malaysia jika terjadi konflik? Sangat diragukan. Inggris saat ini sedang disibukkan dengan berbagai masalah dalam negerinya, termasuk dampak ekonomi pasca Brexit dan gejolak geopolitik di Eropa. Sementara itu, Australia lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Indonesia, negara terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Sejarah sudah membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, bukan hanya dalam diplomasi, tetapi juga dalam pertahanan dan perlawanan terhadap ancaman eksternal. TNI bukan hanya memiliki persenjataan yang lebih modern, tetapi juga pengalaman tempur yang jauh lebih matang dibandingkan dengan militer Malaysia. Dari berbagai operasi militer di Timor Timur, konflik bersenjata di Aceh, hingga berbagai latihan bersama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, TNI sudah teruji dalam berbagai kondisi peperangan yang kompleks. Sebaliknya, kapan terakhir kali Malaysia terlibat dalam konflik bersenjata skala besar? Hampir tidak ada. Malaysia lebih banyak mengandalkan diplomasi dan aliansi dengan negara lain untuk menjaga pertahanannya, daripada memiliki kekuatan militer yang benar-benar mandiri. Inilah yang membedakan Indonesia dan Malaysia dalam hal kesiapan menghadapi ancaman nyata. Dalam aspek pertahanan udara, Indonesia juga jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia. Dengan radar-radar canggih yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk di daerah perbatasan Kalimantan dan Natuna, Indonesia mampu mendeteksi ancaman udara sejak dini. Jet-jet tempur seperti Sukhoi Su-35, Fe-16, dan pesawat angkut Hercules siap siaga menjaga langit Nusantara. Jika Malaysia benar-benar berniat menantang Indonesia, mereka harus berpikir ulang. Perang bukan hanya soal senjata dan teknologi, tetapi juga soal mental, ketahanan nasional,
dan persatuan rakyat. Indonesia sudah terbiasa menghadapi tekanan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari rakyat hingga pemimpin negara, semua memiliki semangat juang yang tinggi dan siap membela kedaulatan bangsa. Sementara Malaysia, sejarah mencatat bahwa mereka lebih banyak bergantung pada negara lain dalam mempertahankan eksistensinya. Dari segi industri pertahanan, Indonesia juga sudah jauh meninggalkan Malaysia. Perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia telah mampu memproduksi kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat sendiri, bahkan sudah mengekspor ke berbagai negara. Sementara itu, Malaysia masih bergantung pada impor dan belum mampu memproduksi alutsista canggih secara mandiri. Kesenjangan ini semakin nyata dari tahun ke tahun. Indonesia terus tumbuh sebagai kekuatan regional yang semakin disegani, sementara Malaysia semakin kehilangan pengaruhnya. Hal ini bukan hanya soal militer, tetapi juga soal bagaimana sebuah negara membangun kemandirian dan memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Satu hal yang sering dilupakan oleh Malaysia adalah bahwa Indonesia bukanlah negara yang mudah diintimidasi. Setiap kali ada ancaman dari luar, bangsa ini selalu bersatu, dari rakyat biasa hingga para pemimpin tertinggi. Tidak ada tempat bagi pengkhianatan atau ketakutan dalam kamus bangsa Indonesia. Di media sosial, netizen Malaysia boleh saja berkoar-koar dan menghina Indonesia, tetapi ketika dihadapkan dengan fakta dan data yang jelas, mereka selalu kehabisan argumen. Begitu mereka menyadari bahwa Indonesia jauh lebih unggul dalam berbagai aspek, mereka lebih memilih untuk menghindar dan berpura-pura lupa dengan ocehan mereka sendiri. Di sisi lain, netizen Malaysia tampaknya masih belum sadar betapa kuatnya posisi Indonesia di kancah global. Mereka sibuk membanggakan negaranya tanpa menyadari bahwa Indonesia telah jauh melesat dalam berbagai aspek. Mulai dari sektor ekonomi, yang kini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, hingga sektor pertahanan yang semakin diperkuat dengan berbagai alutsista canggih. Sementara Malaysia masih mengandalkan bantuan dan investasi dari negara lain, Indonesia justru bergerak mandiri dengan membangun industri pertahanan sendiri, serta menjalin kerja sama strategis dengan negara-negara besar seperti China dan Rusia. Lebih lucu lagi, ketika netizen Malaysia mencoba meremehkan Indonesia, mereka justru kerap terjebak dalam argumen mereka sendiri. Mereka mengatakan Indonesia ketinggalan zaman, tapi justru banyak tenaga kerja asal Malaysia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Indonesia. Mereka menyebut Indonesia tidak maju, tapi justru produk-produk Indonesia mendominasi pasar Malaysia. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sadar akan keunggulan Indonesia, tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Sikap seperti inilah yang justru membuat Malaysia semakin tertinggal, karena mereka lebih sibuk membandingkan diri dengan Indonesia daripada fokus pada kemajuan negaranya sendiri. Sebagai contoh, dalam berbagai forum diskusi internasional, para analis militer dan geopolitik selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan paling berpengaruh di Asia Tenggara, bahkan di tingkat global. Sementara itu, Malaysia hanya menjadi bayang-bayang dan jarang disebut dalam perbincangan strategis dunia. Jika netizen mereka saja sudah megap-megap menghadapi netizen Indonesia, bagaimana mereka bisa menghadapi kekuatan nyata TNI di medan perang yang sesungguhnya? Pada akhirnya, Malaysia sebaiknya berpikir ulang sebelum melangkah lebih jauh. Daripada terus mencari masalah dengan Indonesia, lebih baik mereka fokus memperbaiki negaranya sendiri. Jika mereka masih nekat menantang Indonesia, maka mereka harus siap menghadapi konsekuensi besar yang mungkin akan lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Indonesia bukanlah negara yang bisa diremehkan. Dari netizen hingga kekuatan militer, bangsa ini sudah terbiasa menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Dan Ciwan Malaysia Kansi ingin bermain api, mereka harus siap menghadapi kenyataan pahit bahwa Indonesia bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih berpengalaman dalam menghadapi segala bentuk perlawanan.